Aneh ya, kita hidup di zaman yang katanya paling bebas bicara soal mental health, tapi entah kenapa masih banyak laki-laki yang kalau sedih justru bingung harus ngapain. Mau nangis, takut dibilang lemah, mau cerita, takut dikira lebay. Akhirnya, diam, scroll HP, ngopi, sok kuat. Lucunya, semua itu sering dibungkus dengan satu label keren. Stoic, Q Stoic Bro. Padahal maksudnya cuma satu. Gue lagi capek tapi nggak tahu cara ngomonginnya. Stoikisme hari ini sering dijual seperti manual hidup pria tangguh. Jangan mengeluh, jangan cengeng, fokus kerja, fokus diri, urusan perasaan belakangan, atau nggak usah sama sekali. Marcus Aurelius tiba-tiba berubah jadi motivator hustle. Seneca kayaknya bakal kaget kalau tahu kutipannya dipakai buat membenarkan burnout. Masalahnya, stoikisme bukan anti emosi. Yang anti emosi itu budaya kita sendiri. Filsafat cuma kebagian kambing hitamnya. Pertanyaannya jadi menarik. Ini kita sedang hidup stoik, atau cuma jago menekan rasa sakit sambil bilang, gue baik-baik aja. Dan lebih penting lagi, sejak kapan menangis jadi dosa sosial buat laki-laki? Kalau kita mundur sedikit ke stoikisme versi asli, bukan versi reels, motivasi 30 detik. Hal pertama yang perlu diluruskan adalah satu hal sederhana. Para filsuf stoik itu manusia biasa, bukan batu nisan berjalan. Mereka marah, sedih, takut, kecewa, bahkan capek hidup. Bedanya, mereka sadar sedang merasakan itu. Marcus Aurelius, misalnya, seorang kaisar Romawi, penguasa setengah dunia, tapi isi Meditations justru lebih mirip buku catatan orang overthinking tengah malam. Isinya bukan, ayo kuat, jangan cengeng, melainkan, tenang Marcus, dunia memang berantakan, tapi kamu masih bisa memilih bagaimana meresponsnya. Itu bukan suara pria dingin, itu suara manusia yang lagi mencoba waras. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada Seneca. Dia menulis panjang lebar soal kemarahan, kesedihan, bahkan kecemasan. Kalau emosi itu dosa, harusnya Seneca sudah berhenti di paragraf pertama. Tapi justru ia membedah emosi satu persatu. Seperti dokter membedah luka, bukan untuk menyangkal keberadaannya, tapi untuk memahami cara merawatnya. Stoikisme, di titik ini, lebih mirip terapi kognitif kuno daripada pelatihan antiporosan. Epictetus bahkan lebih blak-blakan. Mantan budak ini tidak pernah bilang, jangan sedih. Yang ia katakan adalah, sedih itu wajar. Tapi jangan biarkan kesedihan mengambil alih kemudi hidupmu. Emosi adalah respons alamiah tubuh dan batin terhadap dunia. Muncul otomatis, tanpa izin kita. Yang jadi persoalan stoik bukan emosinya, melainkan reaksi berantai yang tidak kita sadari. Disinilah konsep apatheia sering disalahpahami. Banyak orang mengira apatheia itu artinya kebal perasaan, semacam mode do not disturb permanen. Padahal, maknanya justru kejernihan batin, keadaan di mana emosi tidak lagi mengaburkan penilaian. Kamu boleh sedih, tapi tetap bisa berpikir. Kamu boleh marah, tapi tidak kehilangan nalar. Bukan mati rasa, tapi tidak dikuasai rasa. Stoikisme tidak meminta manusia berhenti merasakan, melainkan belajar memberi jarak antara emosi dan keputusan. Emosi itu seperti notifikasi HP, muncul otomatis. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak langsung klik iya ke semua notifikasi itu. Dibaca dulu, dipahami, baru diputuskan. Jadi kalau ada yang bilang, stoikisme mengajarkan kita untuk menekan perasaan, itu seperti bilang pisau dapur diciptakan untuk melukai diri sendiri. Bukan salah alatnya, yang keliru cara pakainya. Stoikisme klasik adalah seni mengelola batin agar manusia tetap manusia, bahkan saat dunia sedang tidak ramah. Ironisnya, justru di sini letak keberaniannya. Berani merasakan tanpa tenggelam, berani sadar tanpa menyangkal. Dan itu, jujur saja, jauh lebih sulit daripada sekadar berpura-pura kuat sambil bilang, gue nggak ngerasa apa-apa. Ada satu kesalahpahaman yang paling sering muncul ketika orang ngomongin stoikisme. Stoik, dingin, mukanya datar, emosinya minimal, hidupnya kayak kulkas 2 pintu, tenang, beku, dan sedikit menyeramkan. Kalau ada masalah, jawabannya cuma, ya udah, lalu lanjut kerja seolah nggak terjadi apa-apa. Padahal, kalau stoikisme benar-benar seperti itu, para filsuf stoik kemungkinan besar sudah jadi es batu jauh sebelum jadi legenda. Masalahnya, banyak orang mencampur adukkan mengendalikan emosi dengan mematikan emosi. Dua hal ini kelihatannya mirip, tapi sebenarnya bertolak belakang. Mengendalikan emosi itu seperti menyetir mobil di jalan licin. Pelan, sadar, dan penuh perhatian. Mematikan emosi itu lebih mirip menutup mata lalu berharap mobilnya tetap lurus. Kedengarannya berani, tapi biasanya berakhir masuk parit. Stoikisme klasik jelas berdiri di sisi pertama. Para stoik tidak pernah bilang,
Jangan sedih. Yang mereka tekankan justru, sadari bahwa kamu sedang sedih. Lalu jangan biarkan kesedihan itu menjadi satu-satunya suara di kepalamu. Sedih, takut, dan duka dianggap sebagai reaksi alamiah manusia terhadap kehilangan, ancaman, dan ketidakpastian. Menghapus emosi-emosi itu bukan tanda kebijaksanaan, itu tanda keterputusan dari realitas. Seneca bahkan secara eksplisit mengakui bahwa orang bijak tetap bisa berduka. Bedanya, duka itu tidak berubah menjadi keputusasaan tanpa ujung. Marcus Aurelius pun menulis tentang rasa letih, kekecewaan terhadap manusia, dan absurditas hidup. Kalau semua itu dilarang, Meditations mungkin cuma berisi halaman kosong dengan tulisan, "Tenang aja." Stoikisme memandang emosi sebagai data batin, bukan musuh. Sedih memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang bernilai telah hilang. Takut memberitahu bahwa ada ancaman yang perlu diperhatikan. Duka menunjukkan bahwa kita pernah terhubung secara mendalam. Masalah muncul bukan saat emosi itu hadir, tapi ketika kita berhenti merefleksikannya dan langsung bertindak seolah emosi itu kebenaran mutlak. Disinilah perbedaan pentingnya. Stoikisme mengajarkan pause, jeda kecil antara rasa dan reaksi. Kamu boleh marah, tapi tidak harus membalas. Kamu boleh takut, tapi tidak harus kabur. Kamu boleh sedih, tapi tidak harus menganggap hidup selesai. Stoikisme tidak menuntut kamu menjadi kebal. Ia menuntut kamu menjadi sadar. Ironisnya, versi stoik dingin yang populer hari ini justru jauh dari ideal stoik. Ia mempromosikan kebekuan emosional sebagai kekuatan. Padahal yang terjadi seringkali cuma penumpukan emosi yang gak pernah diproses. Dan seperti semua hal yang ditekan terlalu lama, ia akan keluar juga, biasanya dalam bentuk ledakan kecil yang tidak stoik sama sekali. Jadi, kalau ada yang bilang stoikisme melarang kesedihan dan ketakutan, mungkin mereka bukan sedang membahas filsafat, tapi sedang membenarkan ketidakmampuan mereka sendiri untuk menghadapi perasaan. Stoikisme sejati tidak membuat manusia dingin. Ia membuat manusia jernih, dan kejernihan itu selalu dimulai dari keberanian untuk merasa. Stoikisme modern punya satu ciri khas yang mudah dikenali, pendek, tegas, dan kelihatan keren. Biasanya berbentuk kutipan putih di atas latar hitam, font tebal, dan diakhiri dengan aura "gue udah kenyang hidup". Sekali scroll, rasanya kita langsung naik level kebijaksanaan. Padahal yang naik seringkali cuma ego. Masalahnya, stoikisme populer hari ini lahir bukan dari pembacaan mendalam, tapi dari potongan konteks. Kutipan Marcus Aurelius seperti, "Kamu punya kendali atas pikiranmu, bukan kejadian di luar sana, diperas sampai kering, lalu disajikan seolah artinya, abaikan perasaanmu, fokus kerja." Padahal, dalam konteks aslinya, kalimat itu muncul dari refleksi batin panjang tentang keterbatasan manusia, bukan slogan anti-emosi. Proses distorsi ini halus tapi konsisten. Teks yang awalnya ditulis sebagai dialog internal berubah fungsi menjadi afirmasi kekuatan mental instan. Stoikisme tidak lagi dibaca sebagai latihan kesadaran, melainkan dikonsumsi seperti minuman energi, cepat, praktis, dan bikin merasa kuat, setidaknya selama beberapa jam. Dari sini, stoikisme bergeser dari refleksi batin menjadi branding kepribadian. Orang tidak lagi bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari filsafat ini?" Tapi, bagaimana caranya kelihatan stoik? Maka lahirlah citra stoik versi poster Instagram, pendiam, keras, tahan banting, dan anti curhat. Seneca mungkin menulis esai panjang soal kemarahan, tapi di feed yang tersisa cuma satu kalimat, "Control your emotions." Titik, tidak ada konteks, tidak ada nuansa, tidak ada manusia. Ironisnya, semakin dangkal pemahamannya, semakin keras klaimnya. Stoikisme versi caption sering dipakai untuk membungkam diskusi emosional. Sedih dianggap drama, takut dianggap lemah, duka dianggap kurang bersyukur. Semua itu dibenarkan dengan set dua kalimat yang seolah filosofis, padahal lebih mirip tameng psikologis. Di titik ini, stoikisme berubah fungsi. Ia tidak lagi membantu manusia memahami dirinya, tapi mendisiplinkan emosi agar sesuai standar kekuatan tertentu. Filsafat yang seharusnya membebaskan batin justru jadi alat kontrol, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kalau ada yang sedang rapuh, jawabannya bukan empati, tapi kutipan. Tentu saja, ini bukan sepenuhnya salah media sosial. Masalah utamanya ada pada kebiasaan kita menginginkan kebijaksanaan tanpa proses. Stoikisme itu latihan seumur hidup, tapi kita maunya hasil instan. Padahal, kebijaksanaan yang lahir dari potongan konteks biasanya cuma ilusi kendali, terlihat kokoh di layar, tapi rapuh di dalam. Stoikisme klasik mengajak kita berdialog dengan diri sendiri. Stoikisme versi poster mengajak kita diam dan terlihat kuat. Yang satu memperdalam kemanusiaan, yang lain merapikannya agar terlihat keren.
Dan disitulah letak jaraknya antara filsafat sebagai jalan hidup dan stoikisme sebagai caption yang mudah dibagikan tapi sulit dijalani. Ada satu momen krusial ketika stoikisme berhenti jadi alat refleksi dan berubah jadi tameng. Bukan lagi dipakai untuk memahami apa yang terjadi di dalam diri, tapi justru untuk menghindarinya. Di titik ini, kalimat-kalimat stoik tidak berfungsi sebagai penerang batin, melainkan sebagai penutup luka. Rapi di luar, bernanah di dalam. Versi paling umum dari fenomena ini sederhana. Setiap emosi tidak nyaman langsung diberi label "nggak penting", sedih, itu di luar kendali, takut, mental lo lemah, kecewa, fokus ke diri sendiri aja. Stoikisme dipakai seperti tombol mute emosi. Masalahnya, emosi bukan playlist Spotify. Kalau dimatikan paksa, ia tidak hilang, hanya menunggu giliran muncul lebih keras. Banyak orang merasa dirinya kuat karena tidak menangis, tidak mengeluh, dan tidak membicarakan luka. Padahal seringkali yang terjadi bukan kekuatan, tapi penundaan. Luka yang tidak dipahami tidak pernah benar-benar sembuh. Ia cuma dipindahkan ke ruang bawah sadar, lalu bocor sedikit demi sedikit dalam bentuk mudah marah, sinis, mati rasa, atau kelelahan emosional yang tidak jelas sebabnya. Kalau ini kekuatan, jujur saja, kenapa capeknya tetap ada? Secara psikologis, menekan emosi justru kontraproduktif. Emosi adalah mekanisme adaptif. Ia memberi informasi tentang apa yang penting, apa yang hilang, dan apa yang mengancam. Saat informasi ini diabaikan, sistem batin kita kehilangan kompas. Stoikisme klasik mengajarkan pause dan refleksi, tapi stoikisme versi beku mengajarkan skip. Dan hidup yang terus di-skip biasanya tidak benar-benar dijalani. Ironisnya, semakin sering seseorang menghindari luka atas nama kuat, semakin rapuh struktur batinnya. Karena kekuatan sejati bukan berarti tidak terluka, tapi mampu menatap luka tanpa tenggelam di dalamnya. Marcus Aurelius tidak menulis untuk melupakan penderitaan, ia menulis untuk menata makna. Seneca tidak menyangkal kecemasan, ia menganalisisnya. Tapi hari ini, banyak orang hanya mengambil kulit stoikisme, tampil tegar, sambil berharap perasaan itu capek sendiri dan pergi. Dan tentu saja, perasaan tidak bekerja seperti itu. Ia tidak lelah, ia hanya berubah bentuk. Luka yang tidak diberi bahasa akan mencari saluran lain. Kadang lewat ledakan emosi kecil, kadang lewat hubungan yang dingin, kadang lewat tubuh yang tiba-tiba lelah tanpa alasan medis. Ini bukan kegagalan stoikisme, tapi kegagalan memahami stoikisme. Menghindari luka bukan latihan kebijaksanaan, melainkan latihan pelarian. Stoikisme sejati justru meminta kita mendekat, melihat emosi dengan jujur, memilah mana yang bisa kita kendalikan, dan menerima mana yang tidak. Bukan untuk menjadi kebal, tapi untuk tetap utuh. Jadi, kalau stoikisme yang kita jalani membuat kita semakin jauh dari diri sendiri, mungkin yang salah bukan hidupnya, tapi cara kita menggunakan filsafat. Karena kuat itu bukan soal seberapa dalam kita mengubur luka, melainkan seberapa berani kita memahami apa yang sebenarnya terasa. Sejak kecil, banyak laki-laki tumbuh dengan satu kurikulum tak tertulis. Tahan banting lebih penting daripada jujur. Jatuh, jangan nangis, sedih, simpan, takut. Apalagi, pelan-pelan, kita belajar bahwa emosi bukan sesuatu yang perlu dipahami, tapi sesuatu yang harus ditertibkan. Dan entah bagaimana ketertiban ini dijual sebagai kedewasaan. Di titik tertentu, menangis tidak lagi dianggap respons manusiawi, tapi ancaman identitas maskulin. Air mata jadi simbol kegagalan, gagal kuat, gagal rasional, gagal jadi laki-laki beneran. Padahal secara biologis, psikologis, bahkan eksistensial, menangis itu cuma tanda bahwa sesuatu menyentuh kita cukup dalam. Tapi budaya kita seperti bilang, silakan punya hati, asal jangan kelihatan. Budaya maskulinitas modern memuja kekuatan dalam bentuk yang sangat spesifik. Tahan sakit, tahan tekanan, tahan hidup. Tapi anehnya, ia alergi pada satu hal yang justru esensial. Kejujuran batin. Mengaku lelah dianggap lemah, mengaku sedih dianggap drama, mengaku butuh bantuan dianggap tidak mandiri. Akhirnya banyak laki-laki jadi jago bertahan, tapi gagap menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kuat secara performatif, rapuh secara internal. Ironisnya, budaya ini sering membanggakan diri sebagai rasional. Padahal, menolak emosi bukan tindakan rasional. Itu tindakan defensif. Emosi adalah data, dan menolak data bukan tanda kecerdasan, tapi pengingkaran. Kita seperti orang yang bangga menyetir mobil tanpa melihat indikator bensin, lalu heran kenapa mogok di tengah jalan. Di sini, stoikisme sering dijadikan legitimasi, bukan karena ia benar-benar mengajarkan itu,
tapi karena ia terdengar cocok. Stoik equals kuat, laki-laki ideal, maka emosi pun dipinggirkan. Padahal yang dipraktikkan bukan stoikisme, melainkan maskulinitas yang ketakutan akan kerentanan. Akibatnya terasa pelan tapi pasti. Banyak laki-laki bisa berdiri lama dalam tekanan, tapi roboh diam-diam di dalam. Hubungan jadi kering karena emosi tidak pernah dibagikan. Persahabatan dangkal karena obrolan berhenti di permukaan. Dan saat akhirnya emosi bocor, ia keluar dalam bentuk yang lebih boleh, marah, sinis, atau diam berkepanjangan. Menangis dilarang, tapi meledak dianggap wajar. Logika yang aneh, tapi sangat umum. Budaya yang memuja kekuatan tapi alergi kejujuran batin, sebenarnya sedang menciptakan paradoks. Laki-laki yang tampak kokoh, tapi tidak benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Padahal keberanian paling mendasar bukan soal bertahan tanpa suara, melainkan berani jujur pada apa yang terasa. Meski dunia bilang itu tidak maskulin, mungkin masalahnya bukan laki-laki yang terlalu emosional. Mungkin masalahnya budaya yang terlalu takut melihat laki-laki sebagai manusia, lengkap dengan air mata, kebingungan, dan kebutuhan untuk dimengerti. Setiap kali ada laki-laki yang dingin, emosinya tertutup, dan alergi curhat. Seringkali ada satu tersangka yang langsung ditunjuk, filsafat. Lebih spesifik lagi, stoikisme. Seolah-olah Marcus Aurelius pernah berdiri di depan kelas sambil berkata, "Ingat, pria sejati tidak menangis." Padahal kalau itu benar, sejarah filsafat sudah berubah jadi seminar motivasi bapak-bapak. Masalahnya, filsafat sering disalahkan bukan karena ajarannya bermasalah, tapi karena praktik budayanya sudah terlanjur timpang. Ada jarak yang cukup jauh antara apa yang diajarkan teks filsafat dan bagaimana masyarakat memakainya. Filsafat itu peta, budaya adalah kendaraan. Kalau kendaraannya ngebut sembarangan, jangan salahkan petanya. Stoikisme, misalnya, berbicara tentang kebajikan, nalar, dan penerimaan terhadap hal-hal di luar kendali. Tidak ada pasal tentang gender, apalagi larangan emosi berdasarkan jenis kelamin. Tapi ketika ia masuk ke budaya patriarkal, nilai-nilai tertentu dipilih, dipoles, lalu dipakai untuk memperkuat standar lama. Laki-laki harus kuat, mandiri, dan tahan banting. Yang tidak cocok, kerentanan, kebutuhan emosional, ketergantungan, disingkirkan pelan-pelan. Disinilah kekeliruan sering terjadi. Ajaran filsafat bersifat reflektif, budaya bersifat normatif. Filsafat mengajak bertanya, budaya mengajak menyesuaikan diri. Ketika keduanya bercampur tanpa disadari, filsafat kehilangan sifat kritisnya dan berubah menjadi alat pembenaran. Stoikisme yang seharusnya membantu manusia memahami dirinya, malah dipakai untuk mendisiplinkan perilaku agar sesuai dengan citra pria sejati. Budaya pria sejati sendiri bukan produk filsafat, melainkan hasil konstruksi sosial panjang. Perang, kerja, hierarki, dan tuntutan bertahan hidup. Stoikisme hanya kebetulan terdengar cocok karena ia bicara soal ketahanan batin. Tapi cocok bukan berarti sama. Stoikisme mengajarkan ketenangan agar manusia bisa hidup bijaksana. Budaya pria sejati mengajarkan ketenangan agar laki-laki tidak merepotkan sistem. Akibatnya, ketika ada laki-laki yang merasa tertekan oleh tuntutan maskulinitas, yang disalahkan justru filsafat. Padahal masalah utamanya adalah budaya yang memilih ajaran tertentu dan mengabaikan konteksnya. Ini seperti menyalahkan buku resep karena masakan gagal. Padahal yang masak cuma baca judulnya. Stoikisme sejati justru berpotensi mengkritik patriarki. Ia menolak definisi nilai berdasarkan status, kekuasaan, atau pengakuan sosial. Ia menempatkan kebajikan batin di atas performa luar. Tapi potensi kritis ini jarang dibahas, karena lebih nyaman memakai stoikisme sebagai stempel kekuatan daripada sebagai cermin refleksi. Saat kita melihat stoikisme bertabrakan dengan emosi laki-laki, mungkin yang perlu dikoreksi bukan filsafatnya, tapi cara budaya memelintirnya, karena filsafat tidak pernah meminta manusia menjadi kaku. Yang sering memaksa itu justru norma sosial yang takut kehilangan kontrol. Ada satu kebingungan besar yang sering terjadi dalam obrolan soal emosi dan kekuatan. Rapuh disamakan dengan lemah, padahal dua hal ini beda kelas, beda fungsi, dan beda akibat. Rapuh itu kondisi manusiawi. Lemah itu soal ketidakmampuan menghadapi kenyataan. Tapi karena budaya kita alergi pada air mata, dua hal ini disatukan, lalu disingkirkan bareng-bareng. Praktis, tapi salah kaprah. Rapuh berarti sadar bahwa kita punya batas, bahwa ada kehilangan yang memang menyakitkan, kegagalan yang tidak bisa langsung move on, dan luka yang tidak selesai hanya dengan afirmasi positif. Rapuh itu momen ketika seseorang berkata, "Oke, ini sakit." Tanpa drama, tanpa pembelaan, tanpa pura-pura kuat. Dalam bahasa filsafat, rapuh adalah kesadaran eksistensial.
titik di mana manusia berhenti berhayal tentang kendali absolut. Lemah justru sebaliknya. Lemah bukan soal menangis atau tidak, tapi soal menyangkal realitas, menolak menerima apa yang terjadi, lalu terjebak dalam kemarahan, penghindaran, atau kebekuan emosional. Lemah itu ketika seseorang bersikeras hidup seolah tidak ada luka, padahal seluruh perilakunya dibentuk oleh luka itu. Ironisnya, banyak orang mengira dirinya kuat, padahal yang dilakukan cuma menghindar dengan elegan. Disinilah stoikisme sering disalahpahami. Stoikisme tidak pernah meminta kita menyangkal rasa sakit. Ia justru meminta kita menghadapinya dengan sadar. Menerima bukan berarti menyerah, dan menerima bukan berarti menikmati penderitaan. Menerima berarti berhenti bernegosiasi dengan realitas. Tidak lagi sibuk bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi mulai bertanya, apa respons paling bijak yang bisa kupilih sekarang? Stoikisme adalah latihan menerima batas, bukan ilusi kendali. Marcus Aurelius berkali-kali menulis tentang kefanaan, ketidakadilan, dan ketidaksempurnaan manusia, bukan untuk meromantisasi penderitaan, tapi untuk membumikan ekspektasi. Ketika ekspektasi realistis, emosi jadi lebih bisa dikelola, bukan dihapus, tapi ditempatkan. Lucunya, menerima sering dianggap pasrah dan tidak maskulin. Padahal menerima itu kerja mental yang berat, butuh keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan tidak selalu bisa mengendalikan hasil. Jauh lebih mudah berpura-pura kebal dan menyebutnya stoik. Itu tidak butuh refleksi, cukup ego. Rapuh yang disadari justru memberi arah. Ia membuka ruang untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Lemah yang disangkal malah membekukan. Stoikisme berada di sisi pertama, membantu manusia tetap berdiri di tengah ketidakpastian, bukan dengan menutup mata, tapi dengan membuka kesadaran. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan, apakah aku rapuh? Karena jawabannya hampir pasti iya. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah aku cukup berani untuk menyadari kerapuhan itu? Atau aku masih sibuk menyebut penyangkalan sebagai kekuatan? Di tengah keramaian kota, notifikasi grup, dan obrolan basa-basi, banyak laki-laki hidup dalam satu kondisi yang jarang dibicarakan. Kesepian emosional. Bukan kesepian karena sendirian. Kadang justru dikelilingi orang, tapi kesepian karena tidak pernah bener-bener bisa berkata, gue lagi gak baik-baik aja, tanpa takut dihakimi. Ironies, di zaman yang katanya serba terbuka, justru banyak perasaan yang hidupnya underground. Isolasi emosional ini bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir dari kebiasaan panjang menahan diri. Dari kecil diajari untuk kuat, dewasa dituntut untuk stabil. Dondi Tenjetenganya tidak pernah diajari bahasa untuk emosi. Akhirnya luka-luka batin hanya disimpan sebagai sensasi samar. Capek, kosong, mudah tersinggung, atau nggak tahu kenapa gue begini. Luka itu ada, tapi tidak punya kata. Dan sesuatu yang tidak punya bahasa biasanya mencari jalan lain untuk bicara. Dampaknya terasa di relasi. Banyak hubungan jadi kering bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang keberanian untuk membuka diri. Emosi yang tidak diungkapkan berubah jadi jarak. Pasangan merasa tidak ditemani, teman merasa tidak diundang masuk, dan laki-laki itu sendiri merasa tidak dimengerti, padahal ia juga tidak pernah benar-benar mencoba dimengerti. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu caranya. Lebih jauh lagi, pola ini sering diwariskan. Laki-laki yang tidak pernah belajar menamai emosinya, cenderung mengulang pola yang sama pada generasi berikutnya. Anak-anak belajar bahwa ayahnya selalu kuat, tapi jarang hadir secara emosional. Dan seperti semua pelajaran diam-diam, ini diserap tanpa sadar. Bukan dalam bentuk nasihat, tapi dalam bentuk contoh hidup. Disinilah pertanyaan penting muncul. Apa sebenarnya arti kuat? Kalau kuat berarti tahan sendiri, tidak pernah bicara, dan memikul semuanya tanpa suara, maka harga yang dibayar terlalu mahal. Karena kekuatan seperti itu sering datang dengan kehilangan koneksi pada diri sendiri dan pada orang lain. Stoikisme sejati, kalau kita mau jujur, tidak pernah meminta manusia menjadi sepi. Ia meminta manusia menjadi sadar. Sadar bahwa emosi itu bagian dari hidup, bukan gangguan sistem. Menjadi kuat tidak harus berarti membeku. Menjadi tegar tidak harus berarti bisu. Ada bentuk kekuatan yang justru lahir dari keberanian untuk berkata, ini berat, tapi gue mau ngadepinnya dengan sadar. Mungkin disitulah letak kemanusiaan yang sering kita lupakan. Kita tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendirian. Dan mungkin menjadi laki-laki yang utuh bukan soal seberapa sedikit kita merasa, tapi seberapa jujur kita berani hadir pada luka, pada relasi, dan pada diri sendiri. Stoikisme yang kita bahas di sini bukan versi poster Instagram yang dingin dan sok kebal, tapi stoikisme asli, filsafat pengelolaan batin yang justru mengakui emosi sebagai bagian sah dari hidup. Dari Marcus Aurelius sampai Epictetus,
Emosi tidak pernah dilarang, yang dilatih adalah cara meresponsnya. Masalah muncul ketika stoikisme dipelintir oleh budaya maskulinitas. Laki-laki harus kuat, tahan banting, anti nangis, dan alergi jujur pada luka. Akibat isolasi emosional, relasi kering, dan luka yang diwariskan diam-diam ke generasi berikutnya. Kuat kelihatannya, tapi capeknya kok awet. Channel ini hadir buat ngebedah hal-hal kayak gini. Filsafat, humaniora, psikologi sosial, tapi dibahas dengan bahasa manusia, bukan bahasa diktat kampus. Kita ngobrol soal aid-aid besar tanpa sok suci, reflektif tanpa menggurui, dan serius tanpa harus kaku tenang. Ketawa masih boleh. Stoikisme tidak pernah melarang air mata. Yang melarang adalah budaya yang takut melihat laki-laki sebagai manusia utuh. Dan mungkin, bentuk kekuatan paling masuk akal hari ini bukan jadi kebal rasa, tapi cukup berani jujur bilang, ini berat, dan gue lagi belajar ngadepinnya.